biasa ya. Iya, ini sudah ada 337 partisipan. Iya. Oke. Gabung semua ya. Ya, totalnya berapa kurang tahu. Yang kemarin masih ikut Pak, apa? Yang kita malam pertama, hari keempat. Yang kemarin sudah Terus 37 Pak. dari berapa Ibu? Tahu nggak? Nggak tahu. Tidak amat, kemungkinan banyak. Oh, ini campur semua ya. Ini campur ya Pak Aufal. Iya, Ini Akidah. Iya, Akidah. Ini maksud tidak semua tidak alak aja. Apa ada Akidah. tidak susling Khusus. akhlak Bapak. Khusus akidah akhlak, Pak. dari 21 SPTK. Baik, Tapi yang kemarin yang LPTK Win Sunan Kalijaga masih gabung ya malam ini Pak. sepertinya enggak. Banyak. Sekarang enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Ya? Sehingga Itu masih ada yang di tiling umum, kayaknya masih banyak yang gabung akidah juga. Oh, Oh gitu. iya. Baiklah. Baik. Pak Andi belum gabung ya? Pak Andi belum. Ini layarnya kok gelap gitu. Kenapa itu? Iya, nggak apa-apa. Ini laptopnya, nggak apa-apa, Pak. Yang penting narasumber. Barangkali supaya gelap-gelap. Yang penting narasumbernya terang. Siap. Yang penting suaranya didengar suaranya. Ya. Andi sudah gabung ini ya. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting Iya. sangka sudah Pak selesai. Pak Andi di Jogja Pak. Udah di Jogja, besok Di ke Jogja Karawang. Pak. Luar biasa nih. Ya luar biasa mobilitasnya. Mobilitasnya. Monggo ya kita mulai aja Pak Aufal. Kita biar mulai, Ge. cepat. Oke. Ambil Pak Andi. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Mohon izin bersangkat Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama Prof. Sangkot Sirait, yang kedua Bapak Dr. Andi Prastowo, dan Bapak Ibu guru semua dari 21 LPTK ini ya. 21 LPTK yang gabung bersama pada malam hari ini untuk belajar bersama kepada kedua narasumber kita yang luar biasa untuk bedah kisi-kisi. Baik Bapak Ibu, ini sudah terbukti Bapak Ibu kesuksesan pendampingan dari narasumber kita sudah berkali-kali sukses gitu ya, terutama kemarin juga hasil kemarin menurut berita LPTK yang lain yang ikut gabung juga sukses gitu. Jadi Bapak Ibu mohon nanti diikuti dengan baik ya, diikuti dengan baik. Dua yang perlu yang sangat penting untuk disiapkan dari sekarang, silahkan ada modul, silahkan bersiap modulnya. Kalau nggak ada cetaknya ya filenya saja nggak apa-apa ya, dan kisi-kisi dan alat tulis yang tentunya ya kalau nanti ada yang perlu ditulis. Silahkan sebelum dimulai bisa dipersiapkan lebih dulu. Nanti untuk teknis nanti yang pertama nanti disampaikan oleh Prof. Sangkot, terus yang kedua nanti akan disampaikan oleh Pak Andi. Untuk teknisnya nanti kita mengikuti narasumber ya. Yang penting nanti bisa tertib. Misal ada bertanya satu-satu gitu ya. Nanti kalau narasumber misal di tengah-tengah mempersilakan bertanya, nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung saja, tapi tertib satu-satu, tidak usah rebutan gitu ya. Jadi nanti mohon juga kalau di sekitarnya ada suara berisik mohon di mute saja seperti itu. Baik, sebelum dimulai mari kita awali
Udah kisi-kisi pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja yang tidak terlarut malam. Saya persilakan kepada narasumber yang pertama, Prof. Sangkut Sirait. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya. Yang saya hormati Pak Dr. Andi ya Prastowo ya. Walaupun beliau itu nanti narasumber kedua, malah itu yang inti, hati-hati Bapak Ibu ya. Saya hanya mengantarkan saja ini, beliau nanti yang luar biasa ya, luar biasa. Kemudian yang saya hormati Pak Aufal ya, yang memfasilitasi. Kemudian Bapak Ibu dari 21 LPTK ya, luar biasa ini ya, khusus mata pelajaran akidah akhlak ya. Pertama saya sampaikan bahwa Bapak Ibu dulu sudah melakukan ringkas, sudah di-upload, mungkin ini sudah pada keluar gitu ya. Ya udah mungkin ya. Saya ulang ya. Bapak Ibu sudah punya ringkasan dulu dan sudah pernah di-upload ya. Sebagai Ini program bergabung. ya syukur kalau ringkasan itu masih ada tersimpan ya, di laptop dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua kami sampaikan bahwa mohon disiapkan tadi ya modul ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah tidak terlalu canggih membuka laptop agak lamban, itu lebih bagus juga di print ya, di print out, enak dibaca ya. Sekaligus bisa dibongkar halamannya, dibuka satu persatu. Nah, tetapi kalau yang menggunakan laptop ya silakan ya, tapi kalau matanya mungkin sudah mulai agak kabur dikit ya, capek ya, mungkin lebih bagus juga Bapak Ibu menggunakan modul yang sudah di print ya, lebih rileks Bapak Ibu mengamatinya, menggunakannya gitu ya. Nah, nanti trik-trik itu nanti akan disampaikan beliau oleh Bapak Andi. Jadi pada prinsipnya pendampingan kisi-kisi ini adalah bagaimana Bapak Ibu belajar secara efisien. Ya, belajar secara efisien, tidak terlalu lama, tetapi langsung ke intinya, ke inti teks yang diperkirakan keluar, karena soal-soal itu dipandu oleh kisi-kisi. Saya mengatakan dipandu, tidak ada soal yang keluar dari kisi-kisi. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini kisi-kisinya nanti akan ditunjukkan Pak Andi. Oh, di halaman sini jawabannya kira-kira. Halaman sini alinea yang ini dibaca. Jadi kita langsung menuju yang kira-kira itu keluar. Nah, kan begitu ya, tidak lagi nyari-nyari kira-kira di mana ya. Nah, ini tadi strateginya seperti itu. Jadi bukan berarti Bapak Ibu tidak lagi membaca, Bapak Ibu membaca. Cuman tadi efisiensi waktu membaca ya, tidak mencari lagi halamannya jauh-jauh, kan langsung ditujukan kepada yang dimaksud. Kemudian yang kedua, mungkin nanti juga kita lihat di dalam Pak Andi, ada dua yang penting mungkin yang Bapak Ibu kuasai. Pertama, ada yang memang mesti dipahami, ya, ada yang dihafalkan, ya, ada yang dipahami. Kalau dipahami itu kan nggak harus hafal teksnya, tapi hafal maksud teks itu. Kemudian yang kedua, harus memang hafal, entah itu misalnya ayat, ya, konsep, definisi, itu diusahakan hafal, ya, hafal. Nah, jadi pada malam hari ini kita lebih belajar bagaimana membaca teks yang efisien. Nah, jadi fokus pada kisi-kisi. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang perlu kami ingatkan juga, dan ini hampir
Bapak Ibu jangan coba-coba menghabiskan waktu dan energi mengerjakan soal-soal. Tidak ada gunanya itu. Ya. Jangan Bapak Ibu membeli soal, belajar kelompok dengan berusaha membahas soal itu sia-sia. Ya. Sia-sia artinya oke lah, boleh saja dibaca tapi itu bukan yang utama. Ya. Kegagalan dari kakak-kakak kelas Bapak Ibu dulu adalah mereka banyak belajar menyelesaikan atau menjawab soal. Padahal soal itu banyak yang mungkin menjebak. Ya. Kalau yang dulu jawaban yang benar itu adalah B misalnya, sekarang sudah menjadi C. Itu nanti bisa bingung kita. Ya, jangan. Jadi jangan mengerjakan habis membahas soal, kemudian tadi belajar menjawab soal-soal tahun-tahun yang sudah lewat. Nah, jadi nanti rugi Bapak Ibu ya. Fokuslah belajar modul ini, kemudian fokuslah dengan oleh kisi-kisi. Recording in progress. Insya Allah aman nanti. Jadi kalau saudara Bapak Ibu sekalian itu berpegang kepada kisi-kisi, ya kisi-kisi juga mungkin sudah ada di tangan Bapak Ibu, nanti juga akan ditampilkan. Kemudian modul sudah ada, insya Allah Bapak Ibu aman untuk semua mapel itu. Seperti itu caranya, ya. Jadi jangan mengerjakan soal dan mempelajari, apalagi beli soal, ya habis uang, habis waktu, tapi tidak begitu bermanfaat. Nah, oleh sebab itulah kita fokus kepada bagaimana memahami soal ini secara efisien, cepat, berdasarkan kisi-kisi. Nah, insya Allah nanti Pak Andi akan membantu Bapak Ibu di dalam di dalam mempelajari ini ya sebagai bahan UP nanti dari Bapak Ibu. Nah, saya kira saya tidak berpanjang lebar untuk menghantarkan ini ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa konsentrasi lah ya, konsentrasi betul-betul niat yang jelas ya, doa kan begitu ya. Nah ini kan akidah akhlak ya. Nah jadi mohon nanti betul-betul diperhatikan karena ini tadi sekali lagi saya katakan strategi dan teknik efisien. Nah mudah-mudahan insya Allah nanti Bapak Ibu mudah belajar ya. UP ya, baik itu memahami maupun saya kira itu pengantarnya dari saya. Insya Allah nanti yang lebih teknis, yang lebih praktis, cara belajar efisien, nanti akan dipandu oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Andi Prastowo. Terima kasih Pak Aufal, itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Sangkot atas arahan-arahannya. Sebelum kita lanjut ke narasumber yang berikutnya, Pak Dr. Andi, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Yang pertama, silakan. Mungkin belum ada ya, Bapak Ibu ya? Belum. Itu hanya pengarahan. Ya, ini lebih detail. Nanti akan disampaikan, akan dibimbing oleh Pak Dr. Andi Prastowo. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang belum menyiapkan modulnya, itu wajib itu ya. Ya wajib itu siapkan modul ya, karena nanti akan ditunjukkan, akan diberi petunjuk di mana letaknya kisi-kisi itu di modul gitu. Jadi nanti lebih mudah dalam belajar. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Dr. Andi Prastowo untuk menyampaikan kisi-kisi. Monggo Pak Andi. Baik.
sebelum saya masuk, Mas Aufal Minan, apakah teman-teman ini sudah di-share untuk kisi-kisi Akidah Akhlak yang 2023? Kalau belum, Sudah, Pak. Ya, Pak. oke. Sudah. Oke. Kalau belum kan nanti saya ngomong apa itu gitu kan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sangkut Sirait, oke, guru kita bersama. Beliau itu senior saya, guru saya. Jadi saya itu hanya akan mengoperasionalkan dari apa yang tadi disampaikan Prof. Sangkut gitu. Dan juga terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bapak dosen muda kita, Mas Aufal Minan ya, yang selalu menginspirasi gitu dengan catatan-catatan ringnya yang selalu berisi gitu ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian dari 23 perguruan tinggi atau 21? 21 perguruan tinggi se-Indonesia yang nanti Bapak Ibu daftarnya sudah ada. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas bergabungnya di kesempatan malam hari ini. Saya nggak pakai PHC sih, jadi nyari PHC. Karena saya bukan kiai, bukan ustadz gitu ya. Ustadz itu Prof. Sangkut. Ini kelihatan tambah terang ini ruangannya itu. Iya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan dan saya banggakan, tanpa perlu berpanjang lebar, kita to the point saja ya, mungkin nanti tidak terlalu malam karena ada cukup banyak 70 poin yang akan kita bahas. Jadi sebelum kita awali, mari kita buka terlebih dahulu dengan baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bapak Ibu, sebelum saya mulai saya akan menyampaikan terkait dengan prosedur dari kisi-kisi gitu hari ini. Jadi saya hanya satu slide ya, setelah itu kita langsung tancap gas ya, masing-masing butir gitu. Jadi prosedur yang akan kita laksanakan pada malam hari ini yang pertama, kita akan melihat yaitu kisi-kisi Akidah Akhlak versi 2023. Jadi Bapak Ibu saya sarankan juga memiliki ya kisi-kisi itu. Nanti apa yang kita baca? Yang kita baca itu adalah indikator ya, karena nomor itu akan disesuaikan dengan indikator. Jadi kalau nomor 1 nanti indikatornya nomor 1. Indikator nomor 1 itu untuk soal nomor 1. Lalu khawatir itu tidak diacak, Bu. Kalau saja di satu nomor itu nanti ada beragam jenis. Tentu pasti itu. Jadi satu nomor itu mungkin nanti akan muncul beberapa jenis soal. Tapi substansinya sama. Nah, jadi indikatornya sama, nanti dibuat menjadi 5 atau 6 soal. Jadi nanti yang Bapak Ibu yang diterima yang mana ya, intinya esensinya sama. Gitu. Maka kita akan baca indikatornya, yang betul-betul kita pelajari indikatornya. Sehingga mau dikasih soal yang mana saja enggak masalah. Tapi kalau kita belajar soal, nanti bisa jadi Bapak Ibu bisa kejebak ya pada soal itu, justru tidak menguasai apa yang sebenarnya dikuasai. Itu. Kemudian yang kedua, lihat taksonomi. Nah, dari taksonomi itu kita bisa tahu posisi soalnya nanti kurang lebih seperti apa, itu bisa kita tahu. Karena minimal C3 ya, dikasihkan di dalamnya ada mengeksekusi, ya, menerapkan. Nah nanti kemudian ada C4 juga. C4 itu esensinya di membedakan, mengklasifikasikan, distribusikan. Kemudian ada C5 yaitu mengevaluasi, ada 2 tingkat, memeriksa dan mengkritisi, dan level paling tinggi C6 saya ada yaitu mencipta. Nah itu penting karena nanti seperti apa bentuk konstruksi dari soal itu bisa kita amati dari taksonomi. Nah, nanti sekali lagi kita buat sedikit deskripsi gambaran gitu. Mungkin aja. Terakhir yaitu tingkat kesukaran. Nah, tidak usah terlalu diperhatikan masalah sukar tidaknya. Karena kalau persoalan sukar atau tidaknya itu yang menentukan Bapak Ibu bisa mengerjakan atau tidak itu bukan sukar atau tidaknya. Kadang-kadang yang
mudah itu pun Bapak Ibu bisa salah. Maksud saya yang mudah pun itu bisa jadi Bapak Ibu bisa salah. Kenapa? Kalau kecenderungan dari kita itu menganggap enteng, kurang cermat, sembrono, ya, ceroboh, maka yang mudah itu karena terlalu mudah kita kemudian overconfident, lalu salah dan ngeklik. Hati-hati. Itu yang dulu pernah kejadian begitu. Beberapa waktu yang lalu orangnya pintar nggak lulus karena buru-buru mengerjakannya, ya mungkin overconfident itu ya, klik terus dikiranya udah bener semua, padahal bisa jadi karena terlalu confident. Kalau tidak dikatakan terlalu sombong gitu, nah kita lagi. Jadi itu maka saya sarannya pada teman-teman, secerdas apapun, sehebat apapun Bapak Ibu sekalian, upayakan selalu cermat, hati-hati, jangan sembrono. Jadi yang mudah kadang-kadang bisa menjebak, yang sulit belum tentu itu kemudian Bapak Ibu juga tidak bisa, belum tentu. Dan kemungkinan kalau Bapak Ibu bisa diulang lagi, insya Allah nanti bisa ketemu jawabannya. Oke. Jadi kali ini harus kita perhatikan. Lalu kemudian cara kerja kita setelah kita baca kisi-kisi, lanjut kita buka modulnya. Ini sebenarnya jawabannya di halaman berapa itu bisa kita temukan, Pak. Nah, Bapak Ibu nanti belajarnya mudah, ya fokus ke situ saja. Untuk nomor ini, Bapak Ibu kunci jawabannya kemungkinan ini halamannya. Udah nggak akan kemana-mana karena fokus materi bahan untuk membuat soalnya dari situ. Hanya saja kasus yang disajikan itu memang ya sesuai dengan kondisi realitas saat ini. Nah itu kadang-kadang yang Bapak Ibu jawabannya itu sesuai di modul, tapi kalau kasusnya yang disajikan itu baru, kadang-kadang kita menjadi agak kebingungan mengkontekstualisasikan teori itu kadang-kadang, terus kemudian nah ini itu jawabannya jelas ada 3, tapi kemudian kalau diterapkan dalam situasi masalah seperti ini kira-kira bagaimana? Nah itu yang nanti menjadi kunci yang perlu kita sampaikan nanti dari kisi-kisi, lalu kita buka modul di kegiatan belajar nomor berapa, halaman berapa, nanti kita tunjuk. Nah nanti kalau mau belajar ya tinggal ke situ aja, arahnya ke sana saja. Jadi kalau nomor 1 ya fokus belajar di halaman itu. Kalau udah dikuasai berarti lewat gitu ya. Nanti setelah ini selesai, Bapak Ibu biasa buat ringkasan kecil gitu. Nah itu harapannya ini. Ya perhatikan nomor ya. Perhatikan nomor soal atau sesuai indikator ya. Tulis kemungkinan jawaban dari modul yang kita diskusikan malam ini. Nah itu saja yang mau saya sampaikan, tidak perlu berpanjang kalam, apalagi kita baca teori macam-macam. Esensinya cuma di sana. Kalau Bapak Ibu, saya pernah terlibat dalam proses penyusunan soalnya. Saya juga pernah terlibat dalam proses penentuan standar kelulusan Bapak Ibu. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk diskusi kita hari ini. Tapi kata kuncinya seperti yang tadi disampaikan oleh Sangkot, kita akan langsung tutup poin, buka kisi-kisi. Kita akan bahas satu persatu sampai 70 butir. Kemudian setiap nomor nanti kita tunjukkan kemungkinan jawabannya. Tidak usah kemana-mana bacanya. Nah, kira-kira sudah menguasai itu belum? Kalau belum ya nanti harus di poin-poin yang memang perlu. Itu saja. Nanti terserah Bapak Ibu mau dikasih soal apapun, insya Allah itu bisa. Oke. Saya kira itu untuk sedikit pengantar. Izin untuk subscribe kisi-kisi ya. Jadi Bapak Ibu, yang saya tampilkan malam hari ini, saya hanya akan menampilkan kisi-kisi. Ya, saya hanya akan menampilkan kisi-kisi. Sedangkan Bapak Ibu silahkan buka modulnya. Ya, nanti siapkan modulnya dari modul yang pertama dan seterusnya. Namun untuk yang soal nomor 1 sampai soal nomor 20 itu tidak ada di modul, ini bisa di logika. Ya. Jadi nomor 1, indikator nomor 1 sampai 20 itu terkait dengan nasionalisme ya. Itu bisa di logika. Dan jawabannya nanti kemungkinan positif semua Bapak Ibu ya. Jawabannya positif semua. Dengan kata lain apa jawabannya itu kalau dinalar itu baik semua. Jadi Bapak Ibu bisa jadi nanti jawaban dari nomor 1 itu juga sebetulnya bisa untuk menjawab nomor 2.
Jadi opsi jawabannya misal 5. 5 itu bisa jadi yang jawaban untuk nomor 1 di B. A, C, D ya, A, C, D, E itu nanti bisa, itu sebenarnya untuk poin nomor 2, nomor 3. Maka terus gimana Pak kalau jawabannya mirip-mirip? Nah, enggak usah khawatir. Kita lihat indikatornya. Nah, ini yang harus dihafal. Bahasa saya untuk ini mau tidak mau Bapak Ibu harus menghafal indikator. Karena kunci jawaban itu ada di indikator itu. Karena jawabannya benar semua. Ya, itu maka akan menjebak. Oke, kita mulai dari nomor 1. Kita mulai dari indikator. Jadi saya ingatkan untuk soal nomor 1 sampai nomor 20 tidak ada di modul. Jadi ini bisa dinalar. Lalu terus mencari jawabannya, rujukannya di mana Pak? Ya Bapak Ibu harus hafal indikator ini. Indikator soal nomor 1 apa? Nah itu nanti opsi jawabannya benar adalah yang sesuai indikator. Dah itu. Kalau Bapak Ibu nggak menghafal ya, dah. Karena jawabannya mirip. Oke, pertama untuk soal nomor 1, Bapak Ibu sekalian di sini disebutkan yaitu menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi ada mendidik sampai mengevaluasi ini adalah dalam konteks pekerjaan Bapak Ibu sebagai seorang guru. Jadi nanti ada pertanyaan dalam bentuk uraian. Sangat mungkin dan sangat besar kemungkinan soalnya itu dalam bentuk soal cerita. Dan konteksnya adalah konteks ketika Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Nah, sebagai seorang guru. Nah, di sini jawaban opsi jawaban yang benar adalah yang menunjukkan tentang kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa atau lingkungan fisik atau sosial. Contohnya gimana Pak? Kesetiaan dan kepedulian itu bisa dan penghargaan itu bisa ditunjukkan misal melalui Bapak Ibu misal nanti opsi jawabannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah itu salah satu kesetiaan. Terus apa lagi kalau lingkungan fisik? Ya menanam pohon. Nah di lingkungan sekolah, menjaga kelestarian lingkungan sekolah, menjaga ruang hijau di sekolah dan seterusnya. Tapi konteksnya adalah sebagai pendidik, di situ kaitannya dengan kata kuncinya kesetiaan, kepedulian. Nanti lebih diarahkan kepada kepedulian. Ya. Terhadap apa? Ya ini tadi bahasa atau lingkungan fisik maksudnya atau sosial atau budaya juga bisa, ekonomi maupun politik. Jadi memang alternatifnya ada beberapa ya, tapi kemungkinan hanya satu. Ya. Boleh itu bahasa, boleh itu lingkungan fisik, boleh itu sosial, boleh itu budaya. Kuncinya adanya kepedulian ya, dan penghargaan yang tinggi. Oke, itu nomor 1. Jadi kemudian kita masuk di nomor 2. Untuk yang nomor 2 itu penekanannya kepada mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam konteks lagi-lagi peran profesi dalam konteks kinerja Bapak Ibu sebagai seorang guru. Nah, apa yang harus ditunjukkan di situ dalam konteks indikator nomor 2 soal nomor 2 ini? Mempertahankan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan ya bersama itu bisa ditunjukkan dalam bentuk yaitu menjaga gotong royong contohnya misalnya. Atau yang sejenisnya, itu saya contoh yang sederhana, gotong royong di kelas. Bentuknya misal dalam bentuk piket ya. Jadi itu misal nantinya itu kalau Bapak Ibu ada yang bertanya, contoh dari mempertahankan persatuan kesatuan yaitu gotong royong, piket, kerja bakti, ya, membersihkan kelas bersama dan seterusnya. Oke, itu indikator nomor 2 atau soal nomor 2 gambarannya kurang lebih. Jadi kata kuncinya
di mempertahankan persatuan-kesatuan dan kepentingan bersama. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh guru nanti di kelas. Ya. Itu nomor 2. Kita masuk di nomor 2. Terus apa bedanya dengan nomor 3, Pak? Kalau nomor 3 ini, soal nomor 3, itu kata kuncinya menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia. Nah, kalau dalam konteks Bapak Ibu, ketika mendidik atau ketika menjadi seorang guru, bagaimana cara mewujudkan, merealisasikan atau mengimplementasikan menjunjung tinggi keunggulan bangsa? Contoh diantaranya misal, keunggulan bangsa kita itu kan banyak. Tapi yang paling dikenal oleh bangsa lain diantaranya yaitu sumber daya. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya keanekaragaman budaya. Nah, keanekaragaman budaya, kemudian sumber daya alam, keindahan alam, bentang alam Indonesia. Nah, itu kemudian bisa ditunjukkan diantaranya misal Bapak Ibu itu tertib ya, dan juga disiplin menggunakan misal ketika ada yaitu penggunaan baju daerah, seragam baju daerah ya. Kadang-kadang kan ada di beberapa provinsi mewajibkan kepada Bapak Ibu guru untuk membiasakan peserta didiknya yaitu menggunakan seragam daerah, baju daerah untuk kegiatan. Ketertiban, kedisiplinan penggunaan itu bisa menunjukkan menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia. Ya. Jadi jangan kemudian kita lupa dengan kekayaan bangsa sendiri. Termasuk dengan adanya muatan lokal bahasa daerah. Itu juga sebenarnya itu salah satu wujud ya keunggulan bangsa Indonesia. Oke. Itu menjunjung tinggi keunggulan bangsa. Bagaimana menjunjungnya? Seperti yang tadi sudah saya contoh. Itu soal nomor 3. Sementara itu soal nomor 4 atau itu terlihat pada indikator nomor 4 yaitu mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Dalam konteks ketika kita sebagai seorang pendidik, dalam konteks kita melaksanakan pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti opsi jawaban yang paling itu manakala opsi jawaban yang menunjukkan sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Misal Bapak Ibu bisa hadir tepat waktu, ya. Kemudian teman-teman meskipun hujan ya dan seterusnya ya tetap Bapak Ibu melaksanakan kegiatan upacara bendera 17 Agustus dan seterusnya. Jadi katanya kerelaan atau perilaku yang menunjukkan sikap kita untuk rela berkorban demi bangsa dan negara. Termasuk Bapak Ibu ketika ditugaskan di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun dalam perbatasan Bapak Ibu tetap kreatif, inovatif. Nah, itu juga bagian dari pengorbanan kita untuk negara dan bangsa. Oke, tidak mudah mengeluh. Nanti itu akan muncul di dalam opsi jawaban untuk soal nomor 4. Itu kalau itu ada, pilih yang menunjukkan sikap rela berkorban. Itu kunci untuk jawaban yang benar untuk soal nomor 4. Meskipun nanti bentuknya beraneka ragam, tapi kalau di situ ada opsi lain yang sama-sama positif, terus lihat saja dari semua opsi ada 5 itu mana yang paling relevan dengan perwujudan dari sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam konteks mendidik. Tidak usah jauh-jauh. Dalam konteks kita sebagai pendidik itu yang mana rela berkorban. Itulah yang dipilih. Itu soal nomor 4. Kita masuk di soal nomor 5 atau indikator nomor 5 yaitu menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam konteks mendidik. Ini bisa
kan sekarang kita ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, membentuk kelompok secara heterogen, kemudian laki-laki ataupun perempuan, kemudian juga dari beragam suku, beragam profil belajar, beragam kemampuan ya, tidak hanya pinter-pinternya. Itu sesungguhnya perwujudannya di situ. Itu nanti yang diminta untuk soal nomor itu relevan untuk indikator nomor 5. Nah, nanti muncul di soal nomor 5. Cari jawaban yang mengarah ke sana. Walaupun yang lain baik-baik semua, jawabannya positif semua, pilih yang menunjukkan sikap menciptakan bersama. Contohnya apa? Membentuk kelompok kelompok belajar yang itu salah satunya. Ini kan konteksnya Bapak Ibu ketika melaksanakan tugas sebagai guru. Bukan yang lain ya, jangan konteks yang lain itu tidak relevan. Kita masuk di soal nomor 6. Bapak Ibu, di soal nomor 6 ini kita lihat indikatornya yaitu mengkarakteristikkan yaitu mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Ini panjang banget, itu intinya apa? Suara Bapak. Jelas, jelas suaranya. Jelas banget Bu. Jelas banget Bu. Jelas banget suaranya. Mungkin audionya di situ kurangnya dengaran itu suaranya. Baik, nanti Ibu yang mungkin tadi mendengar suara kurang jelas, ini kan juga diunggah di YouTube ya Mas Paminan. Iya Pak. Nah, Ada nanti rekamannya nanti. silakan Iya. nanti rekaman ini bisa dibuka lagi. Nggak usah khawatir. Nanti ada di YouTube. Nanti Lanjut, silakan Pak. dibuka lagi. Oke. Untuk soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 ini fokuskan pada jawaban yang paling benar, yaitu yang menunjukkan sikap guru yang mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Nah ini biasanya nanti kemungkinan soalnya itu berkaitan dengan ketika ada permasalahan di kelas, ya, pelanggaran disiplin, pelanggaran aturan di sekolah, pelanggaran aturan di kelas. Nah, keputusan yang dibuat oleh Bapak Ibu itu nanti harus berdasar fakta, bukan berdasar perasaan. Ya. Bisa jadi nanti soalnya itu berbentuk soal cerita, lalu Bapak Ibu diminta mengambil keputusan. Ya, Bapak Ibu nanti diminta memilih opsi dari A, B, C, D yang basisnya itu dari fakta, ya, yang nanti ditulis di soal cerita. Biasanya nanti ada ini salah satu opsi kemungkinannya ya. Ada cerita tentang nama seorang guru, misal Joko adalah seorang guru yang menghadapi sebuah permasalahan, disebutkan nanti apa upaya Joko yang paling tepat, apa tindakan yang semestinya diambil oleh Joko dalam konteks itu supaya menyelesaikan permasalahan itu. Nanti kemungkinan opsi yang paling tepat itu yang mana? Nah itulah di situ nanti akan cari yang mengarah pada pengambilan keputusan yang tepat, tanggung jawab, ya, tidak ada yang merendahkan, ya, maksudnya menjunjung harkat dan martabat manusia, ya tentunya berbasis fakta, harus objektif. Nah nanti basisnya adalah pada fakta dan data, bukan pada asumsi. Nah ini mohon nanti diperhatikan, hanya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kalaupun itu semuanya juga mengambil keputusan bentuknya, maka pastikan yang berbasis fakta dan data. Jadi pengambil keputusan itu basisnya ada datanya enggak di situ, di soal ceritanya. Oh itu basisnya dengan
ada basis datanya, ada faktanya, ada fakta pendukung. Cari ya itu. Jadi ini semua bisa dilogika Bapak Ibu. Cuma kata kuncinya itu yang jawaban yang paling sesuai dengan indikator itu yang mana? Maka harus hafal indikator 1 sampai 20 menurut saya harus hafal. Kalau nggak hafal ya bisa lah. Tapi kemungkinan tebak-tebakan gitu loh. Tebak-tebakan ya. Tapi kalau hafal ini insya Allah lebih mudah untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dari jawaban apa yang paling tepat untuk soal khusus nomor 1 sampai 20 ya. Kemudian nomor 7 ini difokuskan kepada soal ini, nanti jawabannya diharapkan adalah yang menunjukkan indikator mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Nah, terus dalam konteks mendidik atau dalam konteks ketika Bapak Ibu sebagai seorang guru di sekolah teman. Nah ini nanti ditunjukkan yaitu dengan cara misal mempertahankan kekayaan alam itu bagaimana. Contohnya kekayaan alam itu kan ada kekayaan alam yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Nah yang tidak bisa diperbarui dengan cara bagaimana? Misal kita dengan hemat energi. Ya itu termasuk cara mempertahankan kekayaan alam, listrik, air, dan seterusnya. Kalau bisa menggunakan angkutan umum daripada angkutan pribadi, mengarahkan siswa. Terus kemudian apalagi? Contoh yang lain kalau kekayaan alam yang bisa diperbarui, guru melatih atau membiasakan siswa untuk gerakan menanam pohon. Nah itu juga bagian dari indikator soal opsi jawaban yang kemudian nanti relevan dengan soal nomor. Oke, itu titik tekannya di sana. Kemudian nomor 8 ini difokuskan untuk indikator yaitu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain. Bangsa lain itu sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Jadi bukan kita hanya berkiblat, tapi kita lihat apa kebaikan yang dimiliki dari budaya lain kemudian dibawa ke negeri kita untuk memperkuat identitas dan jati diri kita bangsa Indonesia dalam konteks mendidik. Contohnya gimana Pak? Contohnya misal kita mengenal ya bangsa Jepang itu adalah bangsa yang maju besar. Namun meskipun bagaimana mereka bisa maju besar? Karena mereka memiliki pendidikan yang sangat bagus dalam hal membangun kekuatan tim. Wah gitu ya, teamwork-nya sangat kuat. Nah itu kan namanya kekayaan budaya bangsa lain, teamwork. Nah itu bisa kita ambil kemudian untuk memperkuat memperkuat kekayaan bangsa kita. Kita kan ada gotong royong, maka gotong royong ini kita perkuat lagi supaya menjadi bangsa yang maju seperti Jepang. Kalau contoh bangsa yang lain mana? Cina. Cina sekarang sebagai salah satu negara paling maju di dunia. Sebagai negara maju, apa yang menjawab Cina? Mereka itu punya salah satu semangat yaitu kemauan belajar yang sangat tinggi. 2, hemat. Nah, bagaimana mengapresiasi kebudayaan mereka itu kita baca bukan hanya sekedar di sana suka nyanyi, bukan hanya itu, tapi lebih dari itu. Budaya itu wabil khusus menurut saya adalah ruhnya itu. Contohnya hemat ya, misal bagaimana sikap hemat itu kita bawa ke negeri kita sehingga kekayaan budaya kita yang begitu melimpah saat ini kita perkuat dengan didukung dengan perilaku hidup hemat. Nah, supaya kita menjadi bangsa yang maju dan besar. Kan bisa saja dikawinkan hemat dengan budaya kita yang selama ini kita miliki di seluruh Nusantara ini. Terus kalau Korea gimana? Korea itu juga maju besar Pak, Korea. Kita apresiasi. Bukan hanya K-popnya saja kita ikut nyanyi megal-megol, goyang-goyang. Ya, tapi esensi dari kekayaan budaya mereka itu apa? Inovasi. Ya, mereka punya semangat belajar yang tinggi. Bahkan mereka itu umumnya anak di Korea itu dan masyarakat di sana itu biasa mereka itu sekolah itu sampai tengah malam. Jadi maksudnya kalau sampai tengah malam gimana Pak? Jadi jam belajarnya sama dengan kita.
Namun setelah mereka itu selesai sekolah, mereka segera ikut les, kursus dan seterusnya untuk mendapatkan nilai tinggi. Dan kursus itu sampai tengah malam. Itu yang harus diingat Bapak Ibu. Nah itu kan, jadi bukan hanya mereka bernyanyi K-pop, bukan, tapi bagaimana semangat belajar yang tinggi itu kita bawa ke Indonesia untuk memperkuat budaya kita. Nah, kita kawinkan dengan, jadi kita sebagai bangsa Indo juga punya semangat belajar yang, jadi jangan pantang menyerah dengan semangat belajar. Nah, itu contoh mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa kita. Nah, dalam konteks belajar. Nah, ini cari nanti yang opsi yang mengarah ke sana. 9. Untuk yang 9 itu opsi jawaban yang relevan diharapkan merujuk pada indikator, yaitu menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan dalam proses mendidik, mengajar dan seterusnya. Gimana contohnya? Opsi jawabannya diarahkan ke sini. Apa perwujudan dari keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan? Itu bisa ditunjukkan melalui tindakan tegas dan terukur dari Bapak Ibu guru ketika menangani siswa yang melakukan contoh bullying, kekerasan, dan seterusnya, atau indisipliner. Ini penting. Ini namanya membela kebenaran dan keadilan. Itu sebenarnya ini lebih mudah. Diarahkan, cari jawaban yang mengarah ke sana. Untuk soal nomor 9, jawabannya benar kan? Kemudian nomor 10. Untuk soal nomor 10 itu opsi jawaban yang diharapkan adalah indikatornya itu mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik dan seterusnya. Nah, ini mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan itu bisa juga contoh ketaatan kepada jadwal piket. Kalau piket itu gotong royong, tapi ketaatan terhadap jadwal, nah itu pakaian seragam, penggunaan pakaian seragam, ya itu juga penting, ketaatan hadir di ruang kelas. Nah ini cari opsi jawaban yang mengarah ke sana, itulah yang diharapkan dari indikator nomor 10. Jadi nanti soalnya ya soal cerita ataupun studi kasus tidak masalah, tapi cari yang mengarah ke sini untuk opsi jawab. Kalau ada yang lain yang positif, tidak usah dipilih. Pilih yang mengarah kepada pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan. Ya, nah konteksnya itu dalam proses mendidik. 11. Soal nomor 11 ini nanti jawabannya diarahkan kepada indikator. Bapaknya hilang, Suaranya hilang. bapaknya tiba-tiba gelap video beliau. Mungkin sinyal Bu, mungkin sinyalnya gangguan Bu. Iya. Hilang, suaranya Nanti Kita tunggu. kita tunggu sebentar. Beda. Yang hilang Jaringan. Tenang, jangan panik. yang pula bapaknya. Tenang. Ngopi dulu. Ngopi AC. Tenang. kerang saja lah. Tenang. Pak Andi terlempar Bapak Ibu. Ya. Ya. Ah, Ya, sabar ya. mungkin ya. Nah, mungkin bisa sambil menunggu Pak Andi prosangkat. Iya. Jadi apa namanya? Tadi ya, saya kira ini yang perlu tadi diingat itu sejajaran antara kisi-kisi dan teks. Betul. Jadi itu yang diingat. Jadi walaupun Bapak Ibu mungkin tidak full konsentrasi, nanti dicatat. Tapi nanti begini, ini kan baru nasionalisme ya. Nah, belum ada di modul. Ya, belum ada di modul. Kalau yang ada di modul nanti sudah ada di tangan Bapak Ibu modul, sehingga nanti gampang. Kisi-kisinya ini nanti langsung Pak Andi
jelaskan di halaman berapa. Tapi karena ini memang belum tidak ada di modul ya, yang perlu mungkin dihafalkan di sini adalah substansi dari bunyi indikator itu, indikator kisi-kisi tadi. Jadi apapun soalnya, apapun bentuk soalnya, tetapi jawabannya pasti mengacu kepada tadi yang disampaikan tadi di kolom itu, di kolom. Ya, Indikator ya, indikator apa ya? Kisi-kisi ya, indikator ya. Indikator, Pak. Indikator. Jadi indikatornya itu yang dihafalkan. Indikatornya yang dihafalkan. Indikatornya yang dihafalkan. Mungkin kalau ada tadi yang panjang yang perlu ditangkap, apa substansi dari indikator itu. Jadi cara mengingat-ingatnya seperti itu. Apapun nanti bentuk soalnya, pasti jawabannya yang menunjukkan indikator itu. Jadi kita tidak terkecoh nanti. Ya. Ini belum masuk ya Pak Andi ini. Belum, Bro. Ya, belum. Belum. Apa pegang itu kisi-kisi tadi? Enggak. Akidah Alex coba saya cari, Prof. Ya, yang kisi-kisi yang ditampilkan Pak Andi tadi. Mungkin Bapak Ibu silakan kalau ada yang punya kisi-kisi silakan bisa di-share screen. Ada Bapak Ibu? Silakan. Ya, siapa yang punya? Share-nya gimana, Pak? Langsung di-share screen bisa semua ini. Tapi yang tidak admin bisa ya Pak Ano? Bisa, Prof. Bisa ya, semua. Settingannya di setting bisa. Oh ini? Ya, ini Prof. Nah Prof. itu ya. Nomor 11. Ya, nomor 11. Tadi nomor Nomor 11. 11. Nah itu ya. Nomor 11 itu lagi. apa namanya, mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Ini terkait dengan sikap tegas, ya, sikap tegas. Bisa besar kan? Nanti kepada Bapak Ibu akan disajikan misalnya berbagai macam apa namanya ya, soal atau atau teks ya, atau teks yang isinya sebetulnya adalah menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu atau siswa bersikap tegas. Nah, apapun nanti dalam bentuk soalnya, maka nanti yang perlu dihafalkan, ini tadi, yang perlu dihafalkan adalah bahwa jawaban itu mengatakan benar atau salah sesuai dengan sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Nah ini semua dalam konteks pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi walaupun nasionalisme di sini, sebetulnya soal-soal ini tetap mengacu kepada Bapak Ibu sebagai seorang guru, yang itu nanti bisa diimplementasikan misalnya di dalam pembelajaran itu. Jadi itu yang perlu diingat ya, mengatakan yang benar. Ya. Sudah bisa lanjut ini. Oh sudah. Oke. Iya, Bro. Oke, Nomor 11. izin. Mohon maaf tadi kita mati lampu ya Bapak Ibu jadi. Oh iya. Untuk suara-suara yang lain mohon bisa dulu. Yang lain tolong di mute ya, yang di mute. Ini siapa? J, saya mute all dulu. J, monggo Pak Andi dan Prof Sangkat monggo. Baik, terima kasih Pak Opaminan ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin tidak pakai tampilan ya. Saya akan langsung menuju ke kisi-kisi untuk di tempat saya mati lampu ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, nggak tahu PLN nggak laporan. Oke, lanjut kita masuk ke poin berikutnya. Mohon di off kan untuk semua mic ya selain punya saya. Oke, saya kira untuk yang soal nomor 11 sudah.
12 kita masuk di nomor 12 yaitu menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit. Nah, bijaksana dalam situasi yang sulit itu manakala apa? Ya manakala kita menghadapi biasanya ini kaitannya dengan ketika siswa itu melanggar. Contoh, ada siswa yang terindikasi membawa rokok. Terindikasi itu misal dari laporan atau informasi yang kita juga belum memiliki bukti secara langsung gitu ya. Nah, bagaimana cara mengingatkan anak? Kadangkala kita itu bisa marah itu boleh. Namun kemudian apakah marah kita itu di depan memarahi anak itu di depan siswa yang lainnya atau dengan secara personal atau dengan cara yang lain? Nah, ini yang dinamakan bijaksana. Contoh, ketika seorang guru itu mendapatkan informasi bahwa ada salah satu siswa yang terindikasi di sekolah, misal di SD ini, itu membawa rokok atau telah merokok. Namun kita memang tidak memiliki bukti. Apakah kemudian di situ guru itu lalu menggeledah, siswa dikumpulkan, kemudian siswa digeledahi semua sambil mereka melihat takutan nanti siapa? Nah, itu kan tanda petik itu juga bukan hal yang sesuatu yang bijaksana. Namun bisa juga dengan cara bagaimana? Dengan cara yaitu seluruh siswa diminta keluar. Setelah keluar kemudian bukan hanya diperlakukan untuk kelas itu saja, namun diperlakukan untuk seluruh siswa. Sehingga tidak ada indikasi, tidak ada perasaan dalam diri siswa bahwa wah kelas saya ini yang bermasalah. Jadi inti untuk menunjukkan bahwa kalau nanti yang diberi hanya satu kelas saja, maka kemungkinan ada image negatif di kelas itu. Wah, kelas itu bermasalah. Tapi itu dilakukan dalam satu konsep, misal yaitu sidak. Ya, sudah sidak ini ya mendadak untuk semua kelas demi ketertiban kelas. Lalu kemudian semua tas dicek, semua tas diperiksa oleh guru, gitu ya. Setelah itu jika ditemukan, maka kemudian di waktu masa pembinaan ya orang tua lah yang kemudian dipanggil dan diingatkan, tanpa perlu siswa itu direndahkan di hadapan siswa yang lain, tanpa perlu siswa yang lain mungkin mengetahui. Sehingga itulah yang disebut dengan cara-cara sikap bijak. Kalau marah semua orang bisa marah. Kalau pengen merendahkan rasanya itu ya anaknya mungkin terlalu nyentrik. Ada kalau sudah sebel itu ya gimana? Tapi kan itu bukan hal yang bijaksana. Kalau caranya dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi, itu salah satu pandangan menurut kami, salah satu bentuk yang bijaksana. Sehingga kalau terindikasi ada anak yang membawa sajam, kalau misal di SMA, maka kemudian tidak hanya di kelas itu saja, tapi kemudian sekolah bekerja sama dengan guru PAI, dengan BP, melakukan sidak untuk semua kelas. Itu kan nanti bahasanya silakan semua siswa dimohon keluar kelas. Ada sidak sesuai instruksi dari Bapak Kepala Sekolah. Disidak, terusnya dicek semua yang dicek Bapak Ibu. Kalau terindikasi ini tasnya siapa, lalu silakan orang tua itu kemudian dikirim surat yang dipanggil orang tuanya, diingatkan, dikasih tahu. Jadi siswa lain tidak tahu gitu, dan tidak ada siswa yang merasa direndahkan, dihinakan, walaupun mereka mungkin bersalah. Tapi itu yang disebut dengan menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit dalam proses mendidik. Nah, nanti ada banyak kasus yang lain, maka tolong ini betul-betul diperhatikan untuk soal nomor 12. Kemudian 13. Yang soal nomor 13 itu nanti opsi jawaban yang diharapkan itu indikatornya memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib. Nah, kata kunci untuk nomor 13 itu pasti nanti kalau tidak ada pelanggaran berarti ada prestasi. Tapi ingat, pemberian penghargaan maupun prestasi itu harus sesuai tata tertib sekolah. Maka nanti kalau ada soal cerita, maka perhatikan betul di dalam soal cerita itu tata tertib sekolahnya itu apa. Nah, opsi jawaban itu pastikan penghargaan yang diberikan guru sesuai tata tertib. Oke, itu mohon diperhatikan di soal
Kemudian soal 14. Untuk soal nomor 14 itu menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik. Nah, di sini harapannya opsi jawaban yang paling tepat yang diharapkan kalau nanti ada banyak jawaban, alternatif jawaban, maka arahkan ya opsi jawaban yang mengarahkan bahwa guru itu mengajar sebagai sebuah passion, panggilan jiwa, bukan hanya karena untuk memenuhi tugas dan kewajiban. Kalau hanya memenuhi tugas dan kewajiban saja itu hanya rutinitas, tapi kalau panggilan jiwa itu memang melaksanakan tugas mendidik, mengajar dan seterusnya itu dengan sepenuh hatian dan dengan kebahagiaan. Jadi merasa pekerjaan itu sebagai panggilan hati. Nah, nanti yang mengarah ke sana silahkan dipilih. Sehingga misal contoh ada Bapak Ibu guru yang sebenarnya Bapak Ibu guru itu cukup mengajar dari jam 1 sampai jam 14 atau jam 1 sampai jam 5. Namun sebagian guru ada yang merelakan waktunya untuk tetap mendampingi anak-anak yang masih berkesulitan, maka ditambahi jam belajarnya khusus untuk mendampingi anak-anak yang mungkin masih menghadapi kesulitan. Padahal itu tidak dapat tambahan apapun dari sekolah, tapi itu tetap dilakukan. Itu yang kita sebut sebagai menampilkan senang, ya, senang dan nyaman, ya. Dan itu saya kira selain itu juga banyak contoh yang lain nanti. Terus kemudian nomor 15. Untuk soal nomor 15 ini harapannya opsi jawabannya diharapkan adalah menunjukkan sikap kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu ya contohnya Bapak Ibu guru ketika di kelas sudah mempersiapkan menggunakan PowerPoint. Tiba-tiba lampunya mati. Nah, maka kemudian guru sudah menyediakan cadangan media pembelajaran lainnya. Ataupun sudah menyiapkan pembelajaran, tiba-tiba mungkin ada kegiatan yang lain. Maka kemudian bagaimana supaya kelas itu tidak kosong. Kita ada perintah dari Pak Kepala untuk kemana dan seterusnya, atau mungkin karena ada sesuatu hal sehingga supaya kelas itu tidak kosong, maka kemudian guru sudah menyiapkan plan B. Nah itu bagi saya menunjukkan sikap kesiapsiagaan, termasuk ketika di kelas ada siswa yang sakit, ya juga itu juga nanti bisa menjadi alternatif pilihan. Itu untuk soal nomor 15. Banyak sebetulnya ini. Termasuk ketika siswa tidak memiliki laptop, kemudian guru meminjami laptop ketika ujian. Itu juga bagian dari situ. 16. Untuk soal nomor 16, opsi jawaban yang diharapkan adalah menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati pendidik dalam mendidik. Apa maksudnya ini, Pak? Maksudnya di sini adalah guru bisa berperilaku dan bersikap dengan penuh empati. Jadi bagaimana guru itu bisa membaur dengan peserta didik dalam tanda petik, cara berkomunikasinya sehingga bisa diterima oleh peserta didik. Jadi hal-hal yang seperti ini itu nanti yang dimaui dari soal nomor 11. Menampilkan tanggapan sebagaimana dihayati. Misal dengan menggunakan bahasa yang sedang gaul, ya, di kalangan anak-anak remaja. Itu kan juga menyebabkan anak-anak juga lebih dekat dengan guru, ya. Itu salah satu contoh. Contoh yang lainnya masih banyak lagi dan itu bisa berkembang. Kata kuncinya ini sebenarnya salah satu sikap memposisikan guru dalam perspektif siswa ketika mengajar. Sehingga bagaimana bahasa yang disampaikan guru itu tidak terlalu melangit, tapi bisa membumi dan bisa nyaman diterima oleh anak-anak. Mereka akan mencari opsi jawaban seperti itu. Untuk soal nomor 17, yaitu nanti opsi jawaban yang diharapkan yang benar adalah manakala sesuai dengan indikator yaitu merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, ya, mengajar, membimbing dan seterusnya. Ya, menuntaskan itu ya
Bapak Ibu kan harus mengoreksi soal, memastikan siswa harus mencapai ketuntasan belajar. Maka bagaimana upaya Bapak Ibu dalam melakukan remedial ataupun pengayaan, ya, ataupun mendampingi siswa dalam bentuk les, ya, dan seterusnya. Nah itu tolong itu jadi kunci di jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 17. Yang lainnya itu juga bagus-bagus semua, tapi arahkan yang ke usaha-usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam konteks Bapak Ibu ketika tugas. Oke, itu 17. Kita masuk di soal nomor 18. Untuk soal nomor 18 itu menunjukkan yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik.